Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Perancangan Organisasi Komputer Multicore untuk Gaming Komputer. Di sini beranggotakan Faiz Nazamuddin, saya sendiri Rahmaliandini, Fauzan Adira, Nur Fitri, Mahaprabu, Alfarizi, Iputu Krisna, dan Muhammad Andika. Selanjutnya, pada latar belakang, perkembangan video game modern menuntut komputer dengan performa tinggi untuk menjalankan grafis 3D, kecerdasan buatan atau AI, simulasi fisika, dan berbagai proses lainnya secara bersamaan. Peningkatan performa prosesor tidak lagi dapat mengandalkan kenaikan frekuensi clock karena terbatas oleh konsumsi daya dan panas yang dihasilkan. Oleh karena itu, arsitektur multicore menjadi solusi dengan memanfaatkan beberapa inti prosesor yang bekerja secara paralel untuk meningkatkan kinerja sistem. Dalam gaming komputer, penggunaan prosesor multicore harus didukung oleh hierarki change memori, sistem memori, dan interkoneksi yang efisien agar proses pertukaran data dapat berlangsung cepat dan tidak menimbulkan bottleneck. Dengan perancangan organisasi komputer multicore yang tepat, sistem dapat memberikan performa tinggi, efisien yang baik, dan mampu memenuhi kebutuhan komputasi game modern. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara merancang arsitektur organisasi komputer multicore. Yang kedua, bagaimana desain organisasi organisasi change memory level 1 dan level 2. Yang ketiga, bagaimana cara merancang sistem interkoneksi. Dan yang terakhir, bagaimana menganalisis performa, efisiensi daya, potensi bottleneck, dan skalabilitas. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama dapat memahami konsep organisasi komputer multicore, yang kedua menganalisis kebutuhan sistem komputasi modern, yang ketiga merancang arsitektur multicore berdasarkan kebutuhan sistem, yang keempat mendesain hubungan antar core, change, memori, dan interkoneksi, dan yang terakhir menganalisis performa dan efisiensi sistem multicore. Selanjutnya ada teori organisasi komputer. Organisasi komputer adalah implementasi arsitektur komputer yang mengatur cara CPU, memori, perangkat input-output, dan jalur komunikasi bekerja sama untuk menjalankan instruksi. Organisasi komputer berperan penting dalam menjalankan kinerja sistem melalui pengelolaan pemrosesan, penyimpanan, dan transfer data. Pada sistem modern, organisasi komputer dirancang untuk meningkatkan kecepatan, efisiensi, dan kemampuan multitasking. Salah satunya dengan penggunaan prosesor multicore yang memungkinkan pemrosesan secara paralel. Untuk slide selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, jadi multicore processor itu prosesor yang memiliki 2 atau lebih inti pemrosesan ya dalam satu chipnya. Jadi setiap core-nya dapat menjalankan instruksi secara bersamaan sehingga peningkatan kemampuannya menjadi lebih tinggi dan lebih multitasking. Pada komputer gaming itu prosesor multicore bisa digunakan untuk menangani AI, simulasi fisika, rendering grafis, audio, dan jaringan secara paralel. Penggunaan multicore juga memberikan performa yang lebih tinggi, respon yang lebih cepat, dan efisiensi energi yang lebih baik, serta pembagian beban kerja yang lebih optimal dibandingkan prosesor yang single core. Next. Tes.
Selanjutnya ada cache memory. Cache memory itu memori berkecepatan tinggi yang berada di antara prosesor dan RAM untuk menyimpan data atau instruksi yang sering diakses sehingga mempercepat proses komputasi. Cache juga terdiri dari L1 yang paling cepat dan berada dekat dengan core, yang L2-nya memiliki kapasitas lebih besar. Juga ada L3 yang digunakan bersama dengan seluruh core. Pada sistem gaming, cache memory itu berperan penting dalam mempercepat akses data seperti tekstur, simulasi fisika, dan AI, sehingga meningkatkan performa permainan. Lalu ada parallel processing, yaitu teknik pemrosesan data dengan membagi pekerjaan menjadi beberapa bagian yang dapat dieksekusi secara bersamaan oleh beberapa core atau prosesor. Nah, teknik ini bertujuan untuk mempercepat penyelesaian tugas dan meningkatkan efisiensi sistem. Biasanya di komputer gaming itu parallel processing digunakan untuk menjalankan berbagai komponen permainan secara simultan, seperti rendering grafis, simulasi fisika, pemrosesan AI, audio processing, dan komunikasi jaringan. Semakin banyak tugas yang dapat dijalankan secara paralel, maka semakin besar juga peningkatan performa yang didapat dari penggunaan prosesor multicore. Oke, selanjutnya ada interconnection network. Jadi interconnection network adalah mekanisme komunikasi yang menghubungkan berbagai komponen dalam sistem komputer, seperti ada core processor, cache memory, memori utama, dan perangkat input-output. Interkoneksi yang baik sangat penting untuk memastikan data dapat ditransfer secara cepat dan efisien antar komponen. Seperti yang bisa dilihat di sini ada tabel dengan metode BAS, karakteristiknya sederhana dan murah. Lalu ada mesh dengan karakteristik skalabilitas tinggi, ada crossbar dengan performa tinggi, dan ring bus dengan latensi rendah. Sistem yang dirancang merupakan gaming komputer multicore untuk menjalankan game AAA modern sekaligus streaming secara bersamaan. Beban kerja meliputi rendering grafis, simulasi fisika, AI, audio processing, komunikasi jaringan, dan encoding video real time. Sistem ini menggunakan Windows 11 karena mendukung teknologi multicore modern dan manajemen memori yang efisien. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, digunakan prosesor multicore, hierarki cache bertingkat, memori berkecepatan tinggi, dan sistem interkoneksi yang efisien. Selanjutnya bisa dilihat juga di tabel spesifikasi yang dirancang. Itu ada komponen, sistem operasi, spesifikasinya Windows 11, jumlah core-nya 12 core, jumlah thread-nya 24 thread, cache L1-nya 64 KB per core, cache L2-nya ada di 2 MB per core, cache L3 ada di 24 MB shared, RAM-nya di 32 GB DDR5 6000 MHz dual channel, lalu GPU-nya di NVIDIA RTX 4060 8 GB, dan interkoneksinya di ring bus. Oke, sistem menggunakan arsitektur homogeneous multicore, yaitu seluruh core memiliki spesifikasi yang sama, sehingga distribusi beban kerja lebih sederhana dan efisien. Prosesor dirancang dengan 12 core dan 24 thread untuk menangani rendering grafis, simulasi fisika, AI, audio, jaringan, dan streaming secara paralel. Setiap core memiliki cache L1 dan L2 private, sedangkan pertukaran data antar core dilakukan melalui cache L3 bersama. Pemilihan 12 core memberikan keseimbangan antara performa tinggi, efisien, dan kemampuan multitasking pada gaming komputer modern. Sistem menggunakan hierarki cache 3 tingkat, yaitu L1, L2, dan L3, untuk mempercepat akses data dan mengurangi ketergantungan pada RAM. Setiap core memiliki L1 cache 64 KB sebagai cache tercepat untuk menyimpan data dan instruksi yang sering digunakan, serta L2 cache 2 MB untuk mengurangi kemungkinan cache miss. Selain itu, seluruh core
berbagi L3 cache 24 MB yang berfungsi mempercepat pertukaran data antar core dan meningkatkan performa pada aplikasi gaming yang menggunakan banyak thread secara bersamaan. Sistem menggunakan RAM DDR5 32 GB dengan konfigurasi dual channel untuk mendukung kebutuhan gaming triple A modern dan aktivitas streaming secara bersamaan. Teknologi DDR5 dipilih karena memiliki bandwidth yang tinggi sehingga mempercepat transfer data antara prosesor dan memori. Konfigurasi dual channel memungkinkan dua jalur komunikasi bekerja secara paralel sehingga dapat mengurangi bottleneck dan meningkatkan performa sistem secara keseluruhan. Untuk berikutnya di sini ada diagram sistem yang mana organisasi komputer yang kita ambil di sini merupakan organisasi komputer multicore yang dirancang untuk kebutuhan gaming modern dan juga streaming yang berbobot sangat berat. Sistem kita menggunakan prosesor multicore 12 core dan 24 thread yang dilengkapi cache L1 dan L2 pada setiap core. Komunikasi antar core dilakukan melalui ring bus yang terhubung ke shared L3 cache. Kapasitasnya 24 MB. Selanjutnya ada memori controller mengatur akses data menuju memori utama DDR5 32 GB dual channel. Serta perangkat grafis NVIDIA RTX 4060 8GB DDR6 melalui antarmuka PCIe. Struktur ini juga dirancang buat mendukung pemrosesan paralel, mengurangi latensi akses data, dan meningkatkan performa sistem. Selanjutnya. Di sini juga kita memiliki kelebihan sistem yang mana sistem ini dirancang memiliki performa tinggi berkat penggunaan prosesor dengan core berjumlah 12 dan thread berjumlah 14. Karena sistem spesifikasi ini mampu menangani multitasking, gaming, dan streaming secara bersamaan. Hierarki cache L1, L2, dan L3 membantu mempercepat akses data, sedangkan RAM dengan DDR5 yang telah kita pilih dengan memori 32 GB dual channel menyediakan bandwidth memori yang tinggi untuk mendukung aplikasi canggih-canggih atau aplikasi modern. Selain itu, graphic card kita juga memberikan performa yang baik untuk gaming modern. Penggunaan interkoneksi ring bus juga memungkinkan komunikasi antar core berlangsung secara efisien secara keseluruhan sistem dapat bekerja dengan lebih optimal. Meskipun begitu, dari kelebihan yang sudah dijelaskan tadi, kita memiliki kekurangan sistem yang telah kita sediakan dan kita laporkan dan kita analisis. Karena sistem yang dirancang menjalankan game AAA modern dan streaming dengan baik, VRAM yang kita pakai sebesar 8 GB pada RTX 4060 menjadi keterbatasan pada aplikasi yang membutuhkan memori grafik berukuran besar, seperti rendering 3D, proses AI, atau editing video beresolusi yang sangat tinggi. Selain itu juga, pengguna interkoneksi ring bus berpotensi mengalami peningkatan latensi apabila jumlah core ditingkatkan dengan secara signifikan pada pengembangan sistem di masa yang mendatang. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih Prabu, izin masuk teman-teman. Untuk bottleneck, berdasarkan spesifikasi yang telah dirancang, sistem ini memiliki keseimbangan yang baik antara prosesor, memori, dan kartu grafis. Prosesor dengan 12 core dan 24 thread mampu menangani multitasking serta proses komputasi yang berat. RAM DDR5 sebesar 32 GB juga cukup untuk mendukung berbagai aplikasi secara bersamaan dengan performa yang stabil. Selain itu, kapasitas cache yang besar juga membantu mempercepat akses data sehingga kinerja sistem dapat menjadi lebih responsif. Potensi bottleneck pada sistem ini relatif kecil, namun bagian yang paling berpotensi menjadi batas performa adalah VRAM GPU sebesar 8 GB. Keterbatasan ini dapat terasa saat menjalankan rendering 3D yang kompleks, editing video beresolusi tinggi, atau aplikasi kecerdasan buatan yang membutuhkan memori grafis besar. Meskipun demikian, kebutuhan gaming, pemrograman, simulasi, dan pengolahan data sehari-hari, sistem ini mampu
memberikan performa yang optimal dan seimbang. Bisa dilanjut. Dan untuk efisiensi sistem yang dirancang memiliki efisiensi yang baik karena didukung oleh kombinasi prosesor 12 core dan 24 thread, RAM DDR5 32 GB dual channel, dan GPU RTX 4068 GB. Prosesor mampu melakukan pemrosesan paralel sehingga beberapa tugas dapat dikerjakan secara bersamaan dengan lebih cepat. RAM DDR5 juga memberikan bandwidth yang tinggi untuk mempercepat pertukaran data, sedangkan GPU membantu menangani proses grafis dan komputasi yang membutuhkan performa tinggi. Selain itu, penggunaan interkoneksi ring bus memungkinkan komunikasi antar core dan cache berlangsung dengan latensi yang rendah, sehingga proses akses data menjadi lebih efisien. Secara keseluruhan, sistem ini mampu memberikan performa optimal untuk kebutuhan gaming, multitasking, simulasi, dan desain, maupun mengolah data. Kinerja tersebut akan semakin maksimal jika didukung oleh SSD NVMe serta pendingin yang baik dan power supply yang sesuai. Mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Apakah suara saya terdengar, teman-teman? Terdengar. Baik, secara keseluruhan dari pertemuan yang saya paparkan, kesimpulan dari kelompok kami yaitu hasil perancangannya arsitektur 12 kelompok memberikan sistem melalui pemrosesan paralel yang efisien. Dukungan cache RAM 1, L2, dan M3, RAM DDR5 GB dual channel, serta GPU RTX 4060 yang memungkinkan sistem menjalankan gaming modern dan streaming secara bersamaan dengan baik. Jadi, analisis menunjukkan bahwa sistem memiliki bootleg yang sangat rendah, komunikasi antar core yang efisien melalui ring bus, serta pemanfaatan sumber daya yang optimal. Nah, dengan demikian, rancangan ini tuh telah memenuhi kebutuhan komputasi modern yang menuntut performa tinggi, efisiensi, dan kemampuan multitasking yang sangat baik. Mungkin dari sarannya yaitu pengembangan selanjutnya jumlah core dapat ditingkatkan dengan meningkatkan kemampuan serta menggunakan mass network sebagai interkoneksi yang lebih secara online. Nah, kapasitas RAM dan VRAM juga dapat ditambah sesuai kebutuhan aplikasi yang lebih berat dari penggunaan. Nah, selain dari itu, penggunaan dari SSD NVMe, sistem pendinginan yang baik, dan power supply yang memadai sangat disarankan untuk menjaga stabilitas dan efisiensi pada sistem. Dan pengujiannya langsung melalui simulasi atau implementasi perangkat keras juga perlu dilakukan untuk mengevaluasi performa, efisiensi daya, dan potensi bottleneck secara lebih akurat. Nah, mungkin dari kelompok kami cukup sekian yang dipaparkan. Untuk kekurangannya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.